Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita sehingga kita mampu diberi umur panjang sampai saat ini. Yang kedua, tak lupa pula sholawat serta salam senantiasa kita junjung kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita akan nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Allahumma amin. Ya baik, perkenalkan, nama saya Yuniar Ika Kurniani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan moderasi Islam. Nanti di PPT yang saya akan jelaskan mencakup beberapa hal tentang moderasi Islam. Yang pertama, definisi dari moderasi Islam itu sendiri. Yang kedua, latar belakang moderasi Islam. Yang ketiga, prinsip-prinsip moderasi Islam. Dan yang terakhir, landasan Islam normatif dan historis. Yang pertama, definisi moderasi Islam. Moderasi dan Islam itu jelas kata yang memiliki makna berbeda. Moderasi sendiri menurut etimologi ialah seimbang, tidak lebih ataupun kurang. Maknanya, suatu hal yang dilakukan oleh seseorang yang mana orang tersebut lebih mengedepankan sikap seimbang dalam keyakinan, moral, dan watak. Selanjutnya, moderasi menurut terminologi. Moderasi ialah jalan tengah, tidak kanan maupun kiri, sehingga dimungkinkan dapat terjadi penyesuaian terhadap perubahan-perubahan di masyarakat. Hal ini supaya tidak bertentangan dengan doktrin-doktrin yang dogmatis. Dalam moderasi akan muncul sikap perdamaian bahwa makna hidup sebagai warga negara harus saling mengasihi, menyayangi, dan juga menghargai antar umat beragama. Hal ini juga disebutkan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 8 yang menjelaskan tentang keadilan merupakan perbuatan yang paling takwa. Artinya, sikap adil sangat ditekankan oleh masyarakat. Selanjutnya, Islam. Islam adalah agama yang menyempurnakan agama terdahulu. Islam juga mengajarkan kita sikap santun, rukun, harmonis dalam berinteraksi dengan lingkungan. Islam juga merupakan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini menjanjikan kita untuk selamat dari siksa api neraka. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam sangat penting sekali adanya toleransi yang harus kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, moderasi Islam dapat disimpulkan bahwa hal ini membawa kita untuk menghindari dari adanya perpecahan sehingga dalam konteksnya mengambil jalan tengah untuk mencegah tadi terjadinya perpecahan dan perbedaan pemikiran. Oleh karena itu, kita sebagai generasi bangsa Indonesia
harus tahu dan paham betul apa makna moderasi Islam. Banyak sekali orang yang menganggap bahwa moderasi adalah gerakan radikal yang dilakukan oleh sekelompok orang saja. Akan tetapi, perlu kita pahami bahwa secara arti tadi, moderasi itu menghindari adanya perpecahan dalam tadi untuk mengambil jalan tengah supaya mencegah perpecahan. Seperti itu. Selanjutnya, apa sih yang menjadi pengaruh munculnya moderasi Islam? Yang pertama, keberagaman budaya, adat istiadat bangsa Indonesia. Keberagaman budaya adat istiadat bangsa Indonesia memang sangat berpengaruh terhadap munculnya pemikiran dan pendapat yang berbeda-beda. Mulai dari pakaian, bahasa, makanan, dan tata cara beribadah juga merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilestarikan. Oleh karena itu, muncullah istilah moderasi Islam, yang mana dalam hal ini umat Islam lebih mengedepankan sikap adil atau lebih sering disebut dengan wasatiyah, yang artinya tengah-tengah. Hal ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan, khususnya dalam hal beragama. Jadi, sikap moderasi pendidikan Islam memiliki konsep yang harus kita terapkan dalam lingkungan bermasyarakat, supaya terhindar dari perpecahan dan peperangan umat Islam di Indonesia. Yang kedua, munculnya tafsir agama yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pengetahuan. Dari munculnya tafsir agama yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ini akan mengakibatkan muncul sikap atau tindakan yang seolah-olah diklaim begitu saja paling benar, padahal hal ini salah dan mampu berpotensi menyesatkan. Maka dari itu, sanad pengetahuan itu penting sebagai jaminan sumber hakiki dan kualitas pengetahuan agama itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, prinsip-prinsip moderasi Islam. Yang pertama, tawasud. Tawasud ialah sikap tengah-tengah, tidak terlalu keras atau fundamentalis, dan tidak terlalu bebas atau liberalis. Dengan sikap ini, Islam bisa diterima di segala lapisan masyarakat. Diharapkan umat manusia tidak akan berperilaku menyimpang dari syariat-syariat yang membawa mereka ke jalan yang benar. Tawasud juga memiliki prinsip, yaitu tegak lurus terhadap keadilan. Untuk hal ini tujuannya untuk membangun dan menghindari segala bentuk yang bersifat ekstrim. Prinsip dan karakter tawasud yang sudah menjadi karakter Islam ini harus diterapkan dalam segala bidang, supaya agama Islam memiliki tingkah laku dan mampu menjadi saksi atau pengukur kebenaran bagi semua tingkah laku manusia pada umumnya. Selanjutnya, tawazun. Tawazun ialah sikap seimbang, tidak condong ke salah satu perkara saja. Hal ini juga langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang terdapat pada Quran surat Ar-Rahman ayat 7 sampai 9 yang isinya memiliki 3 sikap. Yang pertama yaitu tawazun, yang kedua yaitu jangan berlebihan, dan yang ketiga yaitu jangan mengurangi.
Hal ini ada perintah dan juga ada larangan agar tetap menjaga keseimbangan atau tawazun tadi. Secara tersirat, terdapat beberapa ayat dan hadis yang menuntun atau sekaligus menganjurkan agar seorang muslim berpikir tawazun atau seimbang. Paparan ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan di sisi lain Allah juga menyuruh manusia agar untuk terus berusaha mengubah nasibnya. Terdapat pada Quran surat Ar-Rod ayat 11. Hal ini juga merupakan salah satu tuntunan agar kemahakuasaan Allah tidak akan pernah terlupakan sesaat. Dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, toleransi. Toleransi ialah sikap baik dan berlapang dada terhadap perbedaan-perbedaan dengan orang lain yang tidak sesuai dengan pendirian dan keyakinannya. Umat Islam diciptakan dengan berbagai budaya. Toleransi ini dianjurkan dalam masalah muamalah dan hubungan kemasyarakatan saja, bukan menyangkut masalah akidah dan ibadah. Toleransi dalam masalah akidah dan ibadah tertolak sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW saat ada 4 pemuka kafir Quraisy, yakni Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il, Al-Aswad ibnul Muthalib, dan yang terakhir Umayyah bin Khalaf. Mereka datang menemui Rasulullah SAW dan mereka berkata, "Wahai Muhammad, bagaimana kalau kami beribadah kepada Tuhanmu dan kalian Muslim juga beribadah kepada Tuhan kami? Kita bertoleransi loh dalam segala permasalahan agama kita. Apabila ada sebagian dari ajaran kamu yang lebih baik menurut kami dari tuntunan agama kami juga, kami akan amalkan hal itu. Dan begitu juga sebaliknya. Jika ada dari ajaran kami yang lebih dari tuntunan agamamu, engkau juga harus mengamalkannya." Sebagai jawaban dari perkataan mereka, kemudian Allah menurunkan surat Al-Kafirun ayat 1-6, terutama dalam ayat 6 yang menegaskan bahwa tidak ada toleransi dalam hal yang menyangkut akidah. Firman Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Ada juga Ibnu Katsir radhiyallahu anhu berkata, Allah tidak akan melarang kalian berbuat baik kepada orang muslim yang memerangi kalian, seperti berbuat baik kepada wanita dan orang-orang yang lemah di antara mereka. Hendaklah kalian itu berbuat baik dan adil, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Inilah toleransi yang diajarkan dalam Islam. Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk bertoleransi pada orang-orang di luar sana. Namun, demikian, sikap toleransi tidak boleh dipraktikkan dalam hal yang menyangkut akidah. Inilah ketentuan syariat yang berhubungan dengan toleransi. Selanjutnya, syura atau musyawarah. Musyawarah adalah sikap dengan pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama.
Hal ini juga diambil dari dialog atau beberapa hasil yang telah disepakati, yang berlandas yang tadi yang kan diambil dari dialog yang berlandaskan kesepakatan, yaitu tadi ketika musyawarah itu harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Namanya juga musyawarah ya, musyawarah kan terdiri dari beberapa orang juga kan, tidak sendiri seperti itu. Ini kan juga masalah bersama. Hal ini juga ada salah satu ciri masyarakat yang beradab dan demokratis. Mereka mampu bersuara dan hal ini dijamin dan dilindungi secara sah melalui musyawarah. Dan melalui musyawarah juga setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan suatu rakyat dapat ditemukan dalam satu jalan keluar yang baik-baiknya setelah semua pihak menemukan pandangan dan pikiran mereka masing-masing. Tetapi ya tadi tetap berdasarkan kesepakatan. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, Islam normatif dan historis. Sebelumnya, apa itu Islam? Islam. Islam menurut bahasa yaitu tunduk atau patuh atau berserah diri. Sedangkan Islam menurut istilah syariat atau terminologi, Islam adalah berserah diri atau tunduk kepada Allah yang mengesahkannya, tunduk kepada Allah dengan mengesahkannya, yaitu dengan tidak berbuat syirik, menaatinya dengan tidak meninggalkan segala perintahnya dan menjauhi juga segala larangannya. Seperti hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Itu Islam. Lalu kita lanjut ke Islam normatif dan historis. Islam normatif. Islam normatif ada pada dimensi yang sakral dan suci. Islam normatif adalah suatu pendekatan yang lebih menekankan kepada aspek normatif dalam ajaran Islam yang terdapat pada Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Islam normatif juga merupakan bentuk tekstual Islam, yaitu pada Al-Quran dan hadis. Islam memiliki beberapa kajian, yaitu diantaranya yang pertama, teologi. Teologi adalah ilmu yang mengkaji tentang ketuhanan. Itu teologi. Jadi teologi itu ilmu yang menjelaskan tentang ketuhanan. Yang kedua ada tafsir. Tafsir itu sebagai penjelas atau pemaknaan. Yang ketiga ada tasawuf. Tasawuf merupakan pendekatan diri terhadap Tuhan. Dan yang keempat ada filsafat. Filsafat merupakan sebuah pemikiran. Dan yang terakhir ada fikih yang berupa tatanan hukum. Pendekatan pada Islam normatif yaitu suatu pendekatan yang melihat agama dari segi ajaran yang pokok
dan asli dari Tuhan, yang di dalamnya belum terdapat penalaran atau pemikiran manusia. Selanjutnya, Islam historis. Islam historis sesungguhnya ada di kalangan masyarakat. Islam historis muncul karena suatu pemahaman dari setiap individu atau diri sendiri dalam masyarakat. Tentang kajian Islam secara hal ini juga mencakup tentang kajian Islam secara menyeluruh. Inilah yang disebut sebagai pemikiran Islam. Islam historis juga merupakan budaya yang dihasilkan di setiap pemikiran manusia dalam interpretasi atau pemahamannya dalam teks. Maka Islam saat ini bahkan menjadi sebuah budaya. Hal ini juga dapat sebelumnya hubungan antara Islam normatif dan historis ini membentuk sebuah hubungan yang jika terjadi itu terdapat dialog bolak-balik yang saling menerangi antar teks atau konteks seperti itu. Hubungannya akan terjadi jika salah satu seperti ini. Menurut Istihad dan Amin Abdullah, hubungan Islam normatif dan historis itu dapat diibaratkan seperti sebuah koin yang memiliki dua permukaan. Iya kan? Koin itu satu, tapi memiliki dua permukaan kan? Misalnya koin 500 itu permukaan, yang satu gambar, yang satu angka. Begitu juga dengan Islam normatif dan historis. Hubungan di antara keduanya ini tidak dapat dipisahkan. Tetapi secara tegas dan jelas dapat dibedakan. Hubungan keduanya ini tidak berdiri sendiri dan juga tidak berhadapan-hadapan. Tapi keduanya terjalin dan terajut sedemikian rupa sehingga keduanya itu menyatu dalam suatu keutuhan yang kokoh dan kompak. Iya kan, memang tadi kan menurut Amin Abdullah itu diibaratkan sebuah koin ya. Bayangkan saja koin. Koin itu memang merupakan suatu kesatuan yang dimana emang yang satu bisa koin ini di depan, yang satu menghadap kanan, yang satu kiri. Mereka memang memiliki pandangan sendiri-sendiri, tapi mereka itu merupakan sebuah satu kesatuan gitu loh. Iya, walaupun Islam normatif dan historis itu kembali lagi kan ya ini, walaupun Islam normatif dan historis itu berbeda, tapi pada dasarnya mereka itu sebenarnya satu kesatuan yang nggak mungkin dan nggak bakal itu nggak bisa dipisahkan seperti itu. Jadi ya seperti itu. Baik, ini cukup sekian ya penjelasan dari saya tentang beberapa penjelasan. Mungkin yang definisi tadi saya sudah jelaskan itu seperti definisi, latar belakang kan, hal-hal yang mempengaruhi itu kan latar belakang. Terus
prinsip-prinsip, dan Islam normatif dan historis. Berikutnya, ini saya ada daftar pustaka di mana saya mencari materi-materi yang telah saya kemukakan ini dari sumber-sumber di sini. Kalian teman-teman bisa baca ya. Ini ada 5 sumber yang saya gunakan atau saya cari, saya mengambil dari sini. Nah, ini ada amplop. Mari kita buka. Thank you. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf ketika saya menyampaikan atau menjelaskan PPT tentang moderasi Islam tadi banyak kekurangan dan mungkin kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Mohon dimaafkan ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.